Ini nggak kalah menyedihkan. Anda bayangkan, seorang presiden pinjam uang. Ini mantan presiden Republik Indonesia butuh uang untuk menikahkan anaknya. Pokoknya dia ini kontaknya dengan dunia luar diputus oleh rezim yang berkuasa saat itu. Ibu Fatmawati nggak mau mengunjungi Bung Karno selama ada Ibu Hartini. Guntur itu menaruh dendam kayaknya dengan Ibu Hartini karena dianggap apa ya? Kayak gitulah. Jadi selama itu Guntur nggak mau ketemu Bung Karno, nggak mau ketemu bapaknya. Rahmawati itu membawa surat langsung dari Bung Karno ketemu dengan Pak Harto. Dia ini mengalami apa ya, ginjalnya rusak nih Bung Karno ya. Satu ginjalnya sudah nggak berfungsi, ginjal yang satunya lagi fungsinya tinggal 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan hari ini saya sudah sampai di Kota Wangon. Saya berkunjung di sebuah toko buku yang bernama, ini belakang saya ada, namanya Sabua Buku. Ini yang punya namanya Dr. Andes Anggo Haji lagi. Enggak ya. Namanya Bang Santo Polamolo. Dia dari Manado, Bang? Gorontalo dong. Gorontalo, aslinya Gorontalo. Dia adalah seorang pengamat politik, dosen, musisi, Kabeh pokoknya ya. Terus yang mau saya tanyakan di sini, bukan tanyakan, tapi saya tujuannya ke sini adalah untuk memberikan informasi kepada kalian, yaitu tentang cerita-cerita atau sejarah-sejarah dari para tokoh pahlawan. Kita kemas ya secara ringan aja ya, biar untuk supaya anak-anak zaman sekarang itu kan lagi pada seneng gak jelas game gitu ya. Iya. Terus kalau pacaran tuh ayah bunda lah, ayah bunda kiopo meneh. Iya. Nah itu biar supaya anak zaman sekarang itu tidak terlalu dikotori dengan sesuatu yang negatif. Kita kasih refresh dengan cerita-cerita sejarah, terutama sama yang nggak suka membaca buku. Pentingnya membaca buku, kalau nggak ada yang suka baca buku ya kita kasih cerita seperti ini. Aduh sorry, tanganku geradilan. Iya. Yuk langsung aja kita tanyakan, apa Bang yang mau diceritain, terserah wis buat anak-anak zaman sekarang. Apa ya, siapa ya? Mungkin ini kali ya, Bung Karno kali ya. Oh iya, Bapak bangsa. Bung Karno lahir tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni, kemudian dia meninggal itu tanggal 21 Juni. Dan pada tanggal 1 Juni itu ada momen bersejarah di mana pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno apa istilahnya ya, dia berpidato di dalam sidang BPUPKI waktu itu, dan di sana dia menawarkan Pancasila. Jadi itu boleh disebut sebagai hari lahir Pancasila ya. Itu hari di mana pertama kali Bung Karno mengemukakan Pancasila. Jadi itu Juni itu momen yang spesial lah. Itu bulan yang spesial. Bung Karno ini terlalu besar. Nggak usah terlalu
kita Ringan-ringan aja ambil yang buat bagian anak-anak muda tuh biar tahu tuh siapa bapak bangsa sebenarnya. Oke, oke. Bukan siapa namanya? Pemeran Korea. Orang sekarang dikit-dikit menye-menye kan pada lihat film Korea, dia lupa punya bapak bangsa dulu yang kayak gitu. Bukan kayak gitu sih, yang segagah itu, segarang itu ya. Anda anti sekali dengan Korea. Enggak anti sih, Bang. Oke. Mungkin begini ya. Bung Karno ini kan bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagaimana proses dia tumbuh besar, dia berkembang, pemikirannya berkembang, secara ideologis dia mengalami masa-masa pembentukan pikiran-pikiran ideologisnya. Kemudian masa-masa di mana dia diasingkan, itu juga masa-masa penting. Kemudian masa-masa di saat dia menjelang dia wafat, dia meninggal. Kalau aku sih ini ya, mending kita mulai dari belakang. Jadi kalau kita baca di buku-buku itu kan selalu dimulai dari awal. Dari awal. Dia lahir, seterusnya. Nah ini kita mundur nih, kita dari belakang. Dia dari wafat ini, menjelang dia wafat. Oh, menjelang dia wafat malah. Jadi kita mulai dari ujung nih. Oke. Nah, kenapa mulai dari belakang? Karena saya kira generasi muda harus tahu ya bagaimana hari-hari terakhir Bung Karno itu kayak apa sih? Ya, jadi kalau dia difilmkan akan menarik ini. Hari-hari terakhir Bung Karno itu sangat dramatik ya. Jadi kalau andai kata dia dibikinkan film, itu nggak boleh digarap asalan itu, karena hari-hari terakhir itu sangat menyedihkan. Nah kita coba menceritakan hari-hari terakhir ini, mudah-mudahan bisa sampai ke anak-anak muda. Saya akan coba sesederhana mungkin. Jadi kita akan mulai setelah tragedi ya, itu setelah tragedi 65 lah. Ya, yang di 30. Ya itulah kita sebut saya tragedi 65 ya. Kenalnya G13 PKI. Nah, pokoknya kayak gitulah. Setelah tragedi itu memang Bung Karno mengalami delegitimasi. Jadi delegitimasi itu kayak sederhananya itu dia mengalami kepemimpinannya itu menurun ya. Jadi karena dia dianggap terlibat dengan tragedi itu, dengan tragedi 65 ya. Tapi kita nggak usah bahas ke sana, kita akan coba fokus ke Bung Karno saja. Nah setelah tragedi itu Bung Karno mengalami boleh dikatakan kekuasaannya sebagai presiden itu mulai pelan-pelan mulai digerogoti, mulai kehilangan kekuasaan. Nah kayak gitu. Jadi mulai diambil alih lah kekuasaannya. Begitu terus dia mulai kehilangan kekuasaannya hingga tahun 67 itu ketika Pak Soeharto duduk sebagai presiden, Bung Karno ini bahasanya mungkin dirumahkan. Dia boleh disebut sebagai tahanan rumah, mungkin bisa dikatakan begitu, atau dia kayak diamankan lah, pokoknya dia ini kontaknya dengan dunia luar diputus oleh rezim yang berkuasa saat itu. Nah, saya nggak mau ngomong banyak mengenai rezim Soeharto saat itu yang memang baru berkuasa. Saya mau ngomong tentang Bung Karno saat itu. Jadi dia dirumahkan. Dia tinggal di
Istana Bogor di pavilion Ya. kepresidenan. Dia di sana bersama Ibu Hartini, itu istri istri beliau. Eh, eh, ini masa-masa yang sangat pahit ya. Jadi dia mulai kehilangan kekuasaan karena waktu itu Pak Harto memegang kendali, kemudian dia dirumahkan di pavilion presiden di Bogor. Hari-hari terakhirnya itu dia ditemani oleh, selama di pavilion Bogor itu dia ditemani oleh istrinya Hartini. Ini yang menurut saya istimewanya Ibu Hartini di sini. Jadi saat itu kan beliau sudah, ketika dia menikahi Ibu Hartini, itu dia sudah berpisah dengan Fatmawati. Itu istri yang berapa ya? Itu saya urutannya saya lupa ya, urutan Jadi istri-istri mohon Bung maaf ya Karno. pada anak-anak kalau kita membahas bapaknya. Juga karena saya kurang paham ya apa. Beliau ini mengidolakan sekali sosok Bung Karno. Saya juga mengidolakan, tapi nggak tahu apa yang harus saya idolakan. Karena perkembangan zaman saya sudah berbeda waktu. Ya, Yuk, betul. boleh lanjut Bang. Ya. Jadi urutannya aku kurang begitu ingat ya. Yang saya ingat adalah, yang saya ketahui bahwa di hari-hari terakhir itu yang menemani adalah Ibu Hartini. Mungkin di sini posisi istimewanya. Jadi Bung Karno sudah berpisah dengan Fatmawati setelah menikahi Ibu Hartini. Dan antara Ibu Hartini dengan Fatmawati ini memang ada clash ya. Ya biasalah, ini perasaan antar wanita ya. Kita nggak bisa menjelaskannya. Ada sedikit drakornya di situ ya. Ini dramatisnya di sini. Jadi Ibu Fatmawati nggak mau mengunjungi Bung Karno selama ada Ibu Hartini, kayak gitu. Anak-anaknya Ibu Fatmawati kayak Mega, Sukmawati itu bisa sebetulnya ketemu Bung Karno dan ada Ibu Hartini. Tapi kalau Mas Guntur nggak mau, Mas Guntur Soekarno Putra. Kenapa itu? Nggak tahu, Mas Guntur itu apa ya? Guntur itu menaruh dendam kayaknya dengan Ibu Hartini ini karena dianggap apa ya? Kayak gitulah. Jadi selama itu Guntur nggak mau ketemu Bung Karno, nggak mau ketemu bapaknya. Nah, hari demi hari itu masa-masa yang kelam ya. Bung Karno selalu dikontrol, kontrol ketat. Jadi dia dijaga berlapis-lapis itu oleh tentara. Dia nggak boleh sembarangan ditemui orang, termasuk anak-anak dan istrinya. Kayak gitu. Nah, di hari-hari ini Ibu Hartini menemani beliau. Kemudian setelah beliau mengalami komplikasi penyakit. Jadi mungkin begini, Bung Karno itu terbiasa bertemu dengan orang banyak. Dia biasa bertemu dengan rakyat. Dia biasa berpidato. Dia kan besar dalam forum-forum pidato kayak begini. Dia ini manusia politik. Kerennya kayak gitu. Istilahnya politisi ulung dia ini. Oke. Jadi dia harus berdiskusi. Dia harus bicara dengan kolega ya. Dia harus bertemu rakyat kayak gitu. Itu aktivitas-aktivitas yang dilarang betul saat itu. Dibatasi. Nah, mungkin kalau pembatasan semacam itu berdampak secara psikologis, itu membuat kesehatannya menurun drastis dan dia mengalami komplikasi. Jadi istilahnya kalau hobinya kalian dilarang tuh rasanya piye? Nah, Bung Karno tuh hobinya politik, udah dari kecil dia politik. Jadi secara tidak langsung dia sudah punya bakat untuk memimpin. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi dia merasa tertekan secara mental. Setiap hari begitu kehidupan yang dijalani Bung Karno di tahun-tahun terakhirnya. Kemudian karena bahkan untuk pemeriksaan kesehatan itu dia harus izin berlapis-lapis. Jadi harus mendapatkan izin dulu baru dia bisa
bisa dikontrol penyakitnya, diperiksa dan lain sebagainya. Itu harus pakai izin. Bayangkan, seorang mantan presiden diperlakukan seperti itu. Nah, ketika penyakitnya mulai bertambah buruk, itu dia ini mengalami ginjalnya rusak nih, Bung Karno ini. Dia ini peminum kopi. Bung. Dia nggak suka minum air putih. Orang ini dia kalau minum kopi khas Jawa Timuran ya. Oh, iya. Gelasnya dibalik itu. Nah, kayak gitu. Jadi yang diseruput itu memang ampas ya, memang bukan ampas apa ya? Kentalnya. Dia minum kopi khas Jawa Timur. Itu diceritakan Cindy Adams, itu penulis autobiografinya. Kopi Bung Karno, gelas kopi Bung Karno selalu dibalik. Jadi minumnya khas Jawa Timur, diseruput kayak. Itu nggak banyak yang tahu loh tuh politisi kayaknya. Politisi zaman now tuh nggak akan tahu itu kayaknya. Cara minum kopinya Bung Karno itu. Kayaknya besok aku punya ide buka kopi namanya kopi Bung Karno. Oke, lanjut. Dan dia merokok kretek ya. Dia perokok kretek. Dia juga dikirimkan cerutu-cerutu dari Kuba ya. Karena dia berteman dengan sama C ya. C. Iya. Che Guevara. Oh, Che Guevara. Ya. Jadi ketika orang yang terbiasa dengan kehidupan seperti ini tiba-tiba dia harus dibatasi, dia makannya harus dikontrol, kan dia ginjal ya. Dia juga mengalami tensinya tinggi orang ini. Sehingga dia harus membatasi garam yang asin-asin lah istilahnya. Jadi singkat kata, secara makanan dikontrol, secara sosial juga dibatasi. Bayangkan. Pokoknya itu semua ya. Sakit luar biasa. Iya. Bagi Bung Karno, dengan keluarga sendirinya pun dia dibatasi. Jadi pembunuhan karakter dulu yang pertama, lalu pembunuhan secara mental, berujung dengan pembunuhan secara fisik ya. Kira-kira kurang lebih begitu yang kita pelajari dari kalau yang saya baca dari berbagai buku, kayak itu seperti itu yang terjadi. Setelah dari pavilion di Bogor, dia minta izin untuk pindah. Dia kepingin kembali ke Jakarta, tapi selalu ditolak. Kemudian dia minta izin untuk karena waktu itu Soeharto sudah berkuasa, dia minta untuk dipindahkan ke rumahnya di Batu Tulis. Itu Batu Tulis itu masih di Jawa Barat ya. Masih di Jawa Barat itu Batu Tulis. Masih di Bogor ya. Saya nggak tahu. Coba. Nanti saya kalau pas piknik saya cari tahu. Coba Batu Tulis. Dia minta dipindahkan ke sana. Itu ada rumahnya di sana di Batu Tulis. Dia diizinkan pindah ke Batu Tulis. Batu Tulis itu suasananya sangat dingin. Jadi mungkin karena dia dingin di sana, tambah basah. Ustaz tebak. Jadi penyakitnya sekarang bertambah lagi ke wilayah paru-paru ya. Nah di Batu Tulis ini dia sudah dibatasi bertemu dengan Ibu Hartini. Sudah nggak diperbolehkan. Jadi justru di sana malah semakin terbatas. Kayak gitu. Kembali Bung Karno kemudian minta dibawa ke Jakarta. Dia ingin kembali ke Jakarta. Iya, jadi izin itu harus salah satu ajudannya minta izin, tetapi itu tidak diperbolehkan. Akhirnya Rahmawati itu membawa surat langsung dari Bung Karno ketemu dengan Pak Harto. Karena ketemu langsung itu akhirnya diizinkan oleh Pak Harto untuk dipindahkan ke Jakarta. Jadi sampai di Jakarta Bung Karno itu dipindahkan ke Wisma Yaso namanya. Nah, nanti googling aja kalau nggak tahu.
Mayasa. Jadi dia pindah ke Wisma Yaso. Itu dulu di Wisma Yaso itu dulu istrinya yang bernama yang orang Jepang ya, Dewi Ratnasari Dewi. Ratnasari Dewi. Ya itu orang. Yang Ratna orang saat- Jepang ya. Betul. Ratna saat itu sedang mengandung anaknya Bung Karno. Nah, oleh Bung Karno tahun 66 itu Ratna sedang mengandung. Tahun 66 Bung Karno sudah menyuruh dia kembali ke Jepang untuk melahirkan di sana. Jadi Wisma Yaso sudah kosong, nggak ada Dewi di sana. Akhirnya dia pindah di sana dan situasi tambah buruk. Ya, makin hari makin perlakuan terhadap Bung Karno ini makin mungkin karena sifatnya, saya sampai sekarang masih mencari-cari satu alasan kenapa dia bisa jadi tahanan politik. Saya belum menemukan Cara kesalahan. Iya, betul. Apa yang membuat dia harus diposisikan, dikarantina di tahanan rumahan semacam itu sebagai seorang tahanan politik? Jadi gitu guys. Berawal dari nggak tahu dari mana kesalahannya dia Bung Karno ini ditahan, sampai akhirnya dia punya penyakit ginjal, paru-paru, darah tinggi. Iya. Nah, karena dia ciri khas wong Jawa Timur kan, Nek. Kalau ngomong tuh menggelegar, jadi kayak orang marah. Ya itulah. Ya sampai di Wisma Yaso dia makin buruk ya, dia badannya bengkak. Jadi satu ginjalnya sudah nggak berfungsi. Ginjal yang satunya lagi fungsinya tinggal 25%. Jadi itu benar-benar situasi yang gawat. Di sini Guntur mau datang ketemu Bung Karno, kayak gitu. Jadi anak-anaknya semua bisa menengok dia. Tapi ya itu tetap dibatasi, nggak setiap nongol kok tidur di situ, nggak langsung, nggak lama lah istilahnya, selalu dibatasi. Bahkan ketika Rahmawati mau menikah itu ini nggak kalah menyedihkan. Anda bayangkan seorang presiden pinjam uang. Ini mantan presiden Republik Indonesia butuh uang untuk menikahkan anaknya. Kayak gitu. Waktu itu dia butuh 2 juta rupiah. Sebelum jadi tahanan. Sesudah ketika dipindahkan di Wisma Yaso, dia butuh pinjaman uang untuk menikahkan anaknya, putrinya Rahmawati. Rahmawati. Ya. Yang sekarang di kursi roda itu. Nah, dia nggak punya uang. Artinya kan uangnya kemana ya? Maksudnya kok Bung Karno nggak nyimpan uang, atau artinya dia kehabisan uang. Di dalam memoir Yurike Sanger, itu istri Bung Karno juga. Itu nama istri? Iya, itu nama istrinya yang lain. Jadi Yurike Sanger itu dalam memoirnya dia bilang begini. Waktu itu Bung Karno datang ke dia, Bung Karno menghubungi beliau, mengatakan bahwa dia butuh uang 2 juta rupiah untuk menikahkan anak putrinya. Kayak gitu, Yurike ngomong begitu. Kemudian Ibu Yurike ini mencari pinjaman, kayak gitu. Di dalam memori itu nggak disebutkan ke siapa ya, tapi dari hasil mencari-cari itu akhirnya dapat pinjaman 2 juta rupiah. Bayangkan, ini presiden mau menikahkan
anaknya. Iya, sekarang kita bisa lihat anak-anak presiden menikah dengan pesta yang luar biasa, mewah lah. Wah. Tetapi dulu seorang Presiden Soekarno nggak begitu. Dia harus minjem uang untuk bikin pesta anaknya, istilahnya begitulah. Dapat 2 juta rupiah dan kemudian untuk menikahkan putrinya ini. Jadi waktu itu dia datang, dia dibopong oleh istrinya. Waktu itu ada Fatmawati ya. Jadi Fatmawati itu kan selalu nggak suka kalau ada Hartini itu dia nggak mau. Kalau ada Ibu Hartini. Jadi Bu Fatma itu ketika melihat Bung Karno turun dari mobil dengan wajah bengkak ya, kan sudah komplikasi. Itu Bu Fatma itu merasa kok nggak ada lagi sosok yang dulu karismatik ya. Nggak ada wibawanya. Iya, nggak ada lagi sosok Bung Karno yang perkasa yang dia kenal dulu. Seorang singa podium ya, yang ditakuti orang-orang kalau dia ngomong berkarakter. Itu hari itu dia melihat Bung Karno yang rapuh, yang tua, penyakitan, wajahnya bengkak ya, tubuhnya bengkak dan seterusnya. Jadi dia merasa iba ya, dia muncul. Bagaimanapun ini seorang laki-laki yang pernah dia dampingi. Ya, hampir separuh perjalanan perjuangan Bung Karno itu, separuh hidupnya adalah dia didampingi oleh Bu Fatmawati. Jadi dia bopong lah ini Bung Karno. Jadi dia langsung berlari ke sana dan dia membopong Bung Karno. Jadi itu satu pemandangan yang luar biasa. Karena selama ini Bu Fatma itu marah. Jadi dia kecewa karena Bung Karno menikahi Bu Hartini. Dan Bu Fatma itu kan punya pendirian kalau dia nggak mau dipoligami. Iya. Ya kita tahu Bung Karno ini kan, saya nggak mau bahas apakah dia tepat menikahi dan seterusnya, itu saya nggak fokus di situ. Tapi saya mau bilang bahwa Bung Karno ini sosok yang menarik ya. Dan dia mencintai semua istri-istrinya. Jadi cuma yang jadi masalah adalah istri-istri Bung Karno itu yang nggak saling menerima satu sama lain. Ya karena itu tadi ada yang nggak mau dipoligami, kayak gitulah. Itu Ya ini kita bicara secara drakor ya. Secara drama Korea itu Bung Karno istrinya ada. ya gitulah. Ada sekian lah. Kan ada yang suara bakso. Maaf ya, ini kalau suaranya agak bocor-bocor karena ya terpaksa studio kita di pinggir jalan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ambil hikmahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu alasan apa yang dikeluarkan oleh Bung Karno ketika ditanya lah duitmu ki nang ndi? Duitmu itu kemana? Iya. Itu loh. Gue presiden loh, dulunya presiden. Kamu apa gak digaji oleh negara? Apa kamu gak punya harta karun seperti politikus sekarang tuh ya? Kan banyak tuh harta karunnya. Iya. Iya. Memang ada selentingan kabar ya begitu yang mengatakan bahwa Bung Karno itu menyimpan uang dan seterusnya. Ya, pada kenyataannya kita lihat di masa tuanya dia selalu kekurangan uang. Bahkan begini, pernah suatu ketika di perjalanan antara Bogor Jakarta itu, dia itu minta dibelikan sesuatu sama supirnya. Nah oleh supirnya dia bilang uangnya mana gitu. Pak uangnya mana? Oleh Bung Karno nggak punya uang, lalu dia bilang ya pakai uangmu. Anda bayangkan itu. Jadi presiden nggak punya uang, dia nggak punya uang, dia nggak pegang uang di hari-hari terakhirnya dia nggak pegang uang, bahkan untuk jajan. Jadi supirnya yang membelikan dia jajan. Jadi si supir langsung mendekati penjual itu, dia bilang nanti tolong itu nanti diantar ke bapak yang ada di mobil itu. Nah si penjual ini datang mengantarkan barangnya ke Bung Karno. Begitu dia lihat Bung Karno dia kaget.
Dia teriak lah itu. Iya. Itu mau beli apa ya? Saya kurang ingat itu apakah dia mau beli sesuatu. Itu yang jelas jajanan kalau nggak salah ingat ya. Itu jajanan. Dan ketika dia melihat Bung Karno itu nggak jadi dibayar dong. Karena dia menghormati presidennya. Gitu. Dia histeris lah. Oke. Berarti akal-akalannya politiknya supirnya Bung Karno. Akal-akalan politiknya. Mungkin karena nggak punya uang juga ya. Iya. Jadi daripada aku ya tombok, Iya. aku supir hubungan bayar piro. Akhirnya dia punya inisiatif lah. Kalau dia lihat dalam mobil kan, kayaknya dia akan mengikhlaskan jajan. Nggak mungkin minta bayar. Oke. Ya kira-kira begitu. Itu gambaran hari tua Bung Karno. Itu sangat serba terbatas ya. Beberapa sumber saya tidak menemukan sumber yang begitu valid. Apakah dia menerima gaji atau tidak itu kurang begitu jelas. Karena di masa-masa itu ekonomi kita memang sedang terpuruk itu. Ya, Hatta pun menerima gaji. Bung Hatta itu ya dihabisin untuk buku. Bung Hatta itu juga satu keunikan lain dari Bung Hatta. Bayangkan untuk Bung Karno mungkin dihabiskan untuk keluarganya ya, atau untuk kebutuhan, jangan-jangan juga untuk beli buku. Karena Bung Karno juga pembaca buku. Bung Karno ini koleksi bukunya juga banyak. Dia pembaca buku. Nah, mengenai kabar-kabar ada yang menyebutkan begini. Ada dana revolusi dan lain sebagainya ya. Dana revolusi yang disimpan di bank-bank Bank Swiss, Bank Singapura. Itu tetapi saya pernah baca Tempo liputan mengenai itu tahun 80-an ya. Itu satu ekspedisi dipimpin oleh, kalau nggak salah itu Pak Murdiono ya. Itu menelusuri jejak-jejak bank itu, dana itu memang sebenarnya nggak ada dana itu. Yang kabarnya di Dana revolusi enggak. Itu sudah dikembalikan dana itu sebetulnya. Jadi tersimpan di sana dalam waktu yang lama nggak ada. Dana itu sudah dikembalikan. Tapi sabar aja itu ya. Iya. Sabar. Iya. Iya atau enggak. Betul. Jadi Bung Karno itu memang nggak menerima apapun dari negara setelah dia pensiun dipensiunkan gitu. Oh, Dipensiunkan sebagai presiden itu ya tanda kutip ya. Dia memang tidak menerima sepeser pun dari negara untuk jaminan-jaminan sebagai mantan presiden. Kalau sekarang kita lihat mantan presiden dapat jaminan semuanya. Termasuk dapat pengawalan. Ada mobil presiden juga. Untuk mantan-mantan presiden ada pelayanan semacam itu. Tapi kalau dulu servis semacam itu nggak ada. Jadi karena Bung Karno dianggap ya sebagai bagian dari tragedi 65 itu, dia kemudian dipinggirkan secara ya boleh dikatakan tidak terhormat. Nah, itu menyakitkan dan tahap demi tahap itu betul-betul terasa Bung Karno benar-benar terasa menderita. Nah, yang paling tragis adalah kalau kita lihat pesan itu ya, pesan yang kalau kita mau menangkap pesan kehidupan Bung Karno, akhir kehidupan Bung Karno yang tragis itu pada waktu Hatta berkunjung ya. Ini sahabat, ini duo lah istilahnya. Ini presiden dan wakil presiden pertama ini. Dan perjalanan keduanya ini bukan hanya sepasang presiden dan wakil ya. Ini dua-duanya konseptor Indonesia. Dari yang bikin konsep Indonesia ini, negara kita ini sekarang, ya orang dua orang sahabat ini. Memang ya kadang-kadang Bung Karno dan Bung Hatta itu berselisih paham. Itu kadang sampai ini ngambek-ngambekan ini. Orang dua ini sering ngambekan. Bisa dibilang Tom and Jerry. Jadi meskipun ngambek tapi saling nyari gitu loh. Kalau Bung Hatta di mana ya kayak gitu. Kalau nggak ada yang nggak kelihatan salah satu di antara mereka, yang lain pasti nyari.
Nah, di akhir kehidupan Bung Karno itu menjelang dia wafat ya, di menit-menit menjelang dia wafat lah, di hari-hari dia wafat. Di tahun 70-an ya, itu Bung Hatta datang sekitar, kalau nggak salah ingat, bulan April tanggal 20 ya. Bulan April tanggal 20. Tanggal 20 April. Bung Hatta datang. Bung Karno sudah nggak bisa beranjak dari tempat tidur. Jadi itu dikisahkan oleh Meutia Hatta, itu putri Bung Hatta. Jadi yang mengisahkan pertemuan antara Bung Hatta dengan Bung Karno, itu anaknya Bung Hatta, namanya Meutia. Nah, Meutia ini berkisah begini. Saat itu Hatta masuk, Hatta itu berkaca-kaca, dia tahan jangan sampai dia terlihat sedih di hadapan Bung Karno. Dia terlihat tegar di hadapan sahabatnya ini. Jangan sampai dia menitikkan air mata ini. Dia duduk di kasur, di pinggir kasur gitu. Dia pegang tangannya Bung Karno, tapi dia nggak kuasa, dia nggak bisa menahan sedihnya. Pas dia pegang tangannya Bung Karno, dia nangis. Dia cuma bisa ucapkan satu kata. Yang berani menyapa Bung Karno dengan no itu cuma orang ini, cuma Bung Hatta ini. Kalau yang lain nggak berani panggil no. No itu sapaan yang hanya yang hanya mungkin satu dari sedikit orang ya yang menggunakan sapaan semacam itu, ya salah satunya Bung Hatta. Ya, kayak mungkin bapaknya ibunya manggilnya no. Betul lah, betul. Nah ini yang berani manggil no kok wakil presiden. Ya, jadi cuma satu kata itu yang keluar. Jadi dua orang sahabat ini bertemu, Hatta nggak kuasa menahan tangisnya, dia pegang tangan Bung Karno, cuma satu kata itu, no. Itu kata Meutia dengan suara yang bergetar. Ketika mendengar suara sahabatnya, Bung Karno kaget. Dia bisa ingat suara itu. Lalu dia minta tolong ambilkan kacamatanya. Dia mau lihat Bung Hatta. Kayak gitu. Begitu dia lihat Bung Hatta, dia juga nangis. Gitu. Itu menurutku, menurut saya menunjukkan betapa dalamnya. Iya, betul. Karena dua orang ini perintis Republik ini. Dua orang ini perintis Republik, dan mereka dipertemukan dalam satu keadaan yang tragis ya. Bayangkan dua orang besar bertemu dalam situasi yang seperti itu. Gitu, yang serba terbatas. Bahkan diawasi, Bung Hatta diawasi. Bung Karno juga diawasi. Maksudnya di waktu Bung Hatta betul tidak bisa mengunjungi Bung Karno melalui protokol yang ketat juga. Tentu saja. Siapapun yang bertemu dia harus kayak gitu. Dan itu Bung Hatta betul-betul merasa sakit dengan pelayanan semacam itu. Nah, di situ kalau bisa dibilang ya para ajudan-ajudan yang durhaka pada konseptor negara loh, itu yang bikin protokol dan segala macam itu kan ya para pemimpin. Bung Karno sebenarnya punya ajudan-ajudan yang ajudan yang memang sangat dekat dengan beliau ya. Kayak Mauli, saya lupa beberapa nama itu. Ada ajudan-ajudan yang sangat dia percaya di sekitar dia. Tapi ajudan ini kan pangkatnya di bawah ya. Dan dalam sistem hierarki, dalam sistem struktur ketentaraan kan Anda harus patuh dengan atasan. Jadi meskipun mereka orang-orang kepercayaan Soekarno, mereka tetap harus melapor kepada atasan. Harus menjalankan protokol kayak gitu itu. Jadi itu sakit juga sebetulnya.
baik Bung Karno maupun orang-orang kepercayaan dia, ajudan-ajudan kepercayaan dia. Jadi kayak gini, Bung Karno meninggal pada 21 Juni ya, tahun 1970. Jadi dalam kondisi ya seperti itu, komplikasi, ginjalnya sudah parah banget, akhirnya dia meninggal dalam ya secara apa ya, secara tragis ya. Dan ketika dimakamkan itu bukan hanya ketika dia hidup, ketika dimakamkan juga orang nggak boleh sembarangan untuk menyaksikan dia dimakamkan. Nah itu soal pemakaman itu ada, itu agak seru juga itu. Seru. Jadi gitu guys. Iya. Pertama, terus komplikasi, nggak punya duit. Mau dijenguk aja harus pakai protokol yang ribet. Terus apalagi tuh? Ya seperti saya bilang tadi, kayak pembunuhan karakter, pembunuhan secara psikologi, dan berujung dengan secara tidak langsung pembunuhan secara fisik. Sakit. Ya. Seandainya dulu nggak ada Bung Karno, mungkin negara kita nggak seperti ini. Ya. Maksudnya seperti ini tuh kita nggak bisa apa ya? Mungkin nggak punya ideologi yang Jelas. Kalau sekarang kan misalnya Pak Karno ya Kembali tidak kembali jelas. lagi tidak jelas, karena menurut saya dulu waktu ini ada cerita menarik. Untuk membunuh seorang Pak Karno, bukan dibunuh secara brutal ya seperti John F. Kennedy. Untuk menurunkan Soekarno ini nggak mudah. Dia harus menurunkan yang namanya Presiden Amerika. Karena Presiden Amerika ini sangat hormat dan CS John F. Kennedy. Itu gimana? Iya. Bung Karno dan Kennedy itu apa ya? Ya sahabat ya, berteman. Itu sebetulnya pertemanan secara politik internasional ya, itu apa? High level lah. Tetapi bahwa persahabatan kedua pemimpin ini itu tuh menimbulkan satu kekuatan baru bagi dunia. Persahabatan dua pemimpin ini terlihat sebagai satu blok kekuatan yang dianggap akan membahayakan Dunia. Betul. Dunia. Ya, membahayakan lawan-lawannya lah ya, kayak gitu. Jadi secara politik internasional kedua ini harus dihabisi ya. Bahasanya mungkin Dihabisi. Kalau bisa Terlalu kasar. disingkirkan ya. Disingkirkan. Itu terlihat dari upaya-upaya di dalam negeri, di Amerika sendiri misalnya terhadap John F. Kennedy, dan di dalam negeri terhadap Bung Karno di Indonesia. Saya kasih tahu informasinya aja. Anda semua bisa lihat di YouTube video penembakan John F. Kennedy, itu jelas penembakannya. Ngeri guys. Iya, itu produk brutal itu. Brutal. Jadi apa yang terjadi di Amerika itu sangat brutal. Nah itu untuk membunuh seorang John F. Kennedy mereka berani. Tapi untuk Soekarno ini nggak gampang ya. Secara terbuka mereka nggak berani. Nggak mungkin Soekarno bisa ditembak. Wah, karena pernah ada percobaan semacam itu. Dan percobaan pembunuhan secara langsung itu pernah. Saya lupa tanggal persisnya ya. Coba nanti bisa di cross check di internet.
yang saya ingat dari bacaan yang pernah saya baca itu ada upaya-upaya penyerangan langsung. Sedang sholat itu pernah mau dibom, mau ditembak itu cukup sering Bung Karno. Tapi Ya dia selalu lolos. Maksudnya dia nggak mati-mati. Entah apa ya. Ya kita nggak bisa mengatakan itu mungkin karena dia masih dilindungi ya. Jadi orang ini juga mungkin bisa kita bahas secara apa ajian-ajiannya Soekarno ya, tapi jangan sekarang. Harus kita riset dulu apakah itu benar atau ya, tidak. Betul. Karena informasi itu tidak boleh asal. Betul. Ya penyerangan langsung ada, tapi kemudian Bung Karno selalu berhasil selamat. Jadi nggak berakhir seperti Kennedy ya. Sebenarnya kalau Bung Karno juga tewas gara-gara serangan itu ya berarti memang kita juga lebih brutal dari Amerika. Tapi kan kemudian bisa terselamatkan. Jadi upaya-upaya itu bukan tidak ada. Hanya saja memang Bung Karno ini masih dilindungi. Jadi dia selalu selamat dari bahaya-bahaya semacam itu. Itu teror semacam itu jelas. Sering ya. Sering. Iyalah, namanya juga. Orang kalau besar itu biasanya banyak gangguannya. Seperti saya perutnya membesar, banyak gangguannya tuh. Oke. Terus sekarang kita bahas, tadi kan di ujung kematian ya. Sekarang sekalian aja lah kita bahas ketika beliau sudah meninggal Dimakamkan ya. Dimakamkannya itu di Jawa Timur, Di Blitar. Cuman saya dengar salah satu anaknya itu nggak percaya kalau itu bapak saya, karena dia nggak melihat sendiri, nggak boleh lihat. Gimana ceritanya? Iya ini agak bagian ini memang rodo sensitif bagian ini. Jadi saya coba untuk menyederhanakan saja. Begini, di akhir-akhir seperti yang saya jelaskan tadi, di akhir-akhir hidupnya itu ada dua sosok perempuan yang sangat dekat dengan Bung Karno. Yang pertama Dewi, Ratnasari Dewi. Yang pertama Dewi, yang kedua Hartini, Ibu Hartini. Yang paling terakhir itu Ibu Hartini. Nah, di dalam buku Cindy Adams itu, Cindy Adams ini dia penulis autobiografinya Bung Karno. Jadi penulisnya Cindy Adams. Anda harus baca itu. Judulnya Bung Karno Sang Penyambung Lidah Rakyat. Nah ini satu-satunya orang yang diizinkan menulis tentang Bung Karno oleh Bung Karno sendiri adalah Cindy Adams. Dalam buku Cindy Adams, Bung Karno itu berpesan kalau dia meninggal dia ingin dimakamkan dengan cara Muhammadiyah. Gitu. Dia diselimutkan dengan bendera Muhammadiyah. Dia mintanya begini. Kemudian di tempat yang sejuk ya, di mana dia bisa menyaksikan seluruh tempat itu. Jadi di tebing, jadi nggak cukup jelas dia menyebutkan lokasinya di mana, tetapi ada beberapa spekulasi yang mengatakan kalau itu batu tulis, di batu tulis, rumahnya batu tulis. Tetapi pada akhirnya dia dimakamkan di Blitar. Nah ini, di sini ada missing ya, ada missing komunikasi dan informasi. Untuk memperjelas di mana wasiat itu dia dimakamkan, pertama yang harus kita tanya adalah Cindy Adams. Cindy Adams masih hidup, karena dia menulis biografi Bung Karno kan.
Cindy Adams ini perlu ditanya, pernah nggak Bung Karno menyebutkan detail di mana dia harus dimakamkan? Ya kan? Yang kedua, menanyakan pada Ratna Sari Dewi dan juga Bu Hartini. Ini apa namanya? Karena ini masa-masa terakhir yang menemani beliau. Jadi besar kemungkinan dia akan menyebutkan. Biasanya kan kayak gitu ya. Kita selalu bicara dengan orang yang kita sayangi ya, ketika menjelang kematian. Yang ketiga, anak-anaknya. Anak-anak apa Bung Karno, ada nggak? Mungkin yang paling dekat secara emosional Guntur ya, Mas Guntur. Besar kemungkinan Bung Karno pernah mungkin suatu ketika gitu menyebutkan bahwa ke Mas Guntur dia mau dimakamkan di mana gitu secara spesifik. Nah, ini di dalam teks-teks buku-buku sejarah tidak cukup jelas disebutkan. Apakah dia mau dimakamkan di Batu Tulis atau di mana gitu. Tetapi di Cindy Adams dia cuma kayak menyebut kisi-kisi lah. Bendera Muhammadiyah di tempat yang sejuk, di tebing, di tempat yang ketinggian lah. Udaranya sejuk, kayak gitu-gitulah. Semacam metafora lah, kayak gitu ya. Macam apa, simbol-simbol. Tapi jelasnya dia nggak nyebut di dalam. Macam wangsit. Kemudian ketika Bung Karno wafat itu ada kebingungan luar biasa terjadi. Keluarga maunya, sebagian keluarga Bung Karno berdebat itu. Mau dimakamkan di mana ini? Mau dimakamkan di Jakarta atau di Batu Tulis? Gitu. Ini antara keluarga juga mengalami perdebatan. Saya nggak perlu sebutkan antara keluarga siapa-siapa ya, anggap saja semacam itu. Antara keluarga itu ada juga perbedaan pendapat. Kan dia punya istri banyak, ada yang istri ini minta ini, yang istri yang satu minta di sini, kayak gitu-gitulah. Ditambah anak-anaknya juga begitu. Nah, dari situ kemudian saya coba cari di sumber lain. Saya membaca buku Pak Harto, autobiografi Pak Harto juga, yang ditulis oleh A.G. Dwi Payana. Di sana saya mencari, ada nggak soal itu? Ternyata ada. Di sana Pak Harto bilang dia sendiri mengalami kebingungan. Begini kesaksian Pak Harto. Maka karena dia bingung, dia putuskan memakamkan Bung Karno itu di Blitar. Kenapa begitu? Karena Bung Karno ini sangat dekat dengan ibunya. Nah ini. Okay. Jadi Soeharto mengambil keputusan begitu. Karena Bung Karno sangat dekat ibunya, dia dimakamkan bersama ibunya di sana. Sudah pernah ke Blitar belum? Oh sudah. Di sana kan ada makam ibunya. Waktu itu saya berkunjung ke rumahnya, Mas. Nah, rumah yang diberikan itu, kan? Yang diberikan untuknya. Itu saya melihat kamar-kamar, lorong-lorong, banyak lah sejarahnya di situ. Nah di situ, jadi karena Soeharto menganggap Bung Karno ini seumur hidupnya itu dekat sama ibunya, jadi ya sudah tak makamkan di sana. Soeharto mengambil kesimpulan begitu di dalam secara tertulis ya. Saya belum bicara segala macam konspirasi segala macam, enggak. Saya mau fokus ke teks dulu. Di buku Soeharto membuat pengakuan begitu. Karena dia dekat di ibunya, dia dimakamkan di Blitar. Oke, dia dimakamkan di sana. Tetapi pada tahun 80-an kalau nggak salah ingat, atau 90-an, itu kan ada pemugaran makam. Orang-orang nggak bisa lihat, termasuk keluarga Bung Karno. Nah, anak-anak Bung Karno merasa curiga, kayak gitu. Disinilah ada kecurigaan muncul bahwa jasad Bung Karno sudah nggak ada di situ, kayak gitu. Berarti tunggu. Waktu
setelah dia ini bicara waktu dia mati, meninggal, hari dia meninggal itu setelah dimandikan, setelah dikafani, itu nggak ada yang lihat, anak-anaknya, keluarganya? Bisa, ada. Ada yang lihat? Ada. Atau enggak? Ada. Bisa, keluarga bisa ikut, tapi masyarakat umum kan dibatasi. Oh, masyarakat. Iya. Dan benar-benar tertib, nggak bisa sembarangan. Bukan karena virus corona loh. Jadi itu secara bergantian ya, anak-anak. Saya punya dokumen pemakaman itu. Dulu pernah lihat kan Pernah. kumpulan foto-foto itu Pernah. Saya lupa naruh di mana. Nanti Dari kita foto-foto itu tampilkan. kan kita bisa lihat ya. Nah, Dari foto-foto itu kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Sangat terbatas, orang-orang yang hadir pun sangat sedikit. Nah, sampai di Blitar juga begitu. Persoalan mulai mengemuka itu ketika dilakukan pemugaran makam. Itu muncul dugaan ya dari segelintir orang dan anak-anak Bung Karno bahwa jasad beliau dipindahkan. Dugaannya begitu loh yang beredar di luar. Apa yang saya kemukakan ini ya apa yang mencuat kala itu, bahwa mereka nggak percaya lagi kalau di situ ada jasad beliau, terutama Mas Guntur ya. Mas Guntur nggak percaya, sampai sekarang Mas Guntur nggak mau. Maksudnya gini, Mas Guntur itu waktu bapaknya meninggal, dia lihat jasad itu? Ada dong, ada. Dia lihat. Kalau di sampai foto-foto, dikuburkan? kalau di foto-foto dokumen yang kita lihat kelihatannya ada Mas Guntur. Sampai beliau dikuburkan di situ. Iya. Nah, ketika pemugaran, Nggak ada satupun, indikasi, iya, nggak satupun keluarga bisa datang. bisa melihat. Kalau nggak salah ingat ya, nggak satupun keluarga bisa menengok. Jadi waktu pemugaran nggak ada yang boleh datang. Iya. Nggak ada yang boleh datang. Atau Tertutup lah istilah. Tertutup. Bukan nggak boleh datang, nanti saya salah ngomong. Tapi kita bisa cross check ulang nanti. Ya. Kalau ternyata ada yang boleh datang siapa sih, kita bisa cross check ulang. Ya. Kita ini kan berdasarkan apa yang kita baca ya. Jadi kadang satu sumber bilang ini, satu sumber bilang itu, kayak gini. Yang saya ketahui itu dilakukan secara tertutup, nggak boleh. Makanya dari sana muncul dugaan-dugaan bahwa jasadnya memang dipindah. Gitu. Tapi kemananya nggak jelas. Gitu. Sehingga ada selentingan keinginan lagi untuk memindahkan makam itu di Batu Tulis. Kayak gitu. Memang ada keinginan yang kuat dari anak-anak Bung Karno untuk memindahkan. Sebenarnya besar keinginan keluarga itu bukan di Blitar itu memang. Pokoknya tempat lain selain di Blitar itu. Ya kalau nggak di Jakarta bersama keluarga yang satu, kemudian atau enggak di Batu Tulis. Itu nggak setujunya kira-kira apa ya? Apa karena kejauhan? Atau karena Itu dia, kejauhan. atau karena yang memutuskan itu si Pak Presiden kedua? Bukan, karena kejauhan. Oh, karena kejauhan. Keluarga merasa itu dan layat ziarah iya, jauh ya. jauh dan bukan di situ menurut mereka wasiat dia. Wasiat Bung Karno. Padahal Bung Karno itu lahirnya di mana? Ya di Blitar itu. Di Blitar. Iya. Kalau nggak salah ya. Oke. Jawa Timur ya. Iya, pokoknya aslinya Jawa Timur, cuman kalau menurut di Blitar ya. Insya Allah di Blitar, kalau salah ya mohon maaf. Ini kan nanti bagian ini dihilangkan. Dia pokoknya di Jawa Timur lah. Ya pokoknya di Jawa Timur ya akhirnya. Terus apalagi yang bisa kita kulik dari Bung Karno? Yang enteng-enteng aja, tadi kan udah secara segi drama antara wanita satu dan wanita lain. Terus drama yang kedua itu
itu dari segi pertemanan dia antara dia dan Hatta itu wes menjelang akhir dia meninggal tangis-tangisan. Jangan tinggalkan aku, mungkin gitu ya kalau dalam hatinya Bung Hatta itu. Karena itu mereka berdua yang merancang Pancasila. Bung Karno sendiri. Oh, Bung Karno sendiri. Proklamasi yang dirancang oleh mereka. Yang dirancang ya proklamasi. Proklamasi. Bung Karno sama Hatta itu. Kayak gitu. Ya, aku kira, saya kira itu ya yang bisa disampaikan, yang bisa diceritakan mundur dari belakang. Berhenti pada saat dia dimakamkan. Dengan segala kontroversi tadi itu. Ya memang Bung Karno sosok kontroversi, kita nggak bisa kupas tuntas dia. Karena Bung Karno ini sosok yang nggak pernah selesai kita kupas. Ya dia selalu berhenti pada titik yang nggak bisa dituntaskan. Ngambang. Jadi karena dia nggak berakhir indah seperti orang lain. Dia berakhir secara benar-benar secara tragis. Hidupnya benar-benar berakhir secara tragedi. Sehingga kita nggak bisa ada ending yang manis itu gitu. Kalau kita cari nggak ada kayak gitu. Seluruh kehidupan Bung Karno itu adalah pergolakan, dia perjuangan terus-menerus itu. Oke guys, itu dia tadi sekilas cerita-cerita yang ya untuk informasi mundur dari belakang ya. Mundur dari belakang. kita kuliknya itu ketika Pak Presiden di ujung-ujung akhir hayatnya yang kita kulik. Tidak usah diperdebatkan, untuk sekedar pengetahuan ya, untuk pembanding mungkin tidak harus dipercaya 100%, tapi apapun itu ambil hikmahnya semua. Nanti kita kembali lagi ke cerita selanjutnya, mungkin besok yang akan kita kulik apa ya? Dari gurunya mungkin. Cokro ya? Ya. Cokro Aminoto. Ya. Gurunya Pak Karno itu boleh. Itu jarang dibahas juga, jadi itu bakal menarik itu. Guru besar Host Cokro Aminoto. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan